Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang insya Allah hadirin dan hadirat pada majlis yang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan. Sampai detik ini Allah masih menitipkan amanat berupa umur, berupa usia untuk kita bisa kembali menambah pundi-pundi amal soleh kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya nikmat besar berikutnya. Nikmatul istiqomah di atas Islam, di atas iman kita, sampai saatnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan marilah kita bersama-sama menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam. Insyaallah kita akan kembali membacakan untaian hikmah-hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kita sudah sampai pada hikmah yang ke-36. Al-Hikmatus Sadisah Wathalathun. Qala Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam penulis di sini mengatakan pada hikmah yang ke-36, syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Syu'a'ul basirah, cahaya ataupun sinar basirah, yushhiduka qurbahu minka, membuatmu menyaksikan akan kedekatan Allah denganmu. Wa ainul basirah, ain basirah, mata daripada basirah, tushhiduka, membuatmu menyaksikan adamaka liwujudihi, ketiadaan dirimu karena adanya dia, yaitu Allah.
Wa haqqul basirah, dan hakikat basirah, yushhiduka, membuatmu menyaksikan, wujudahu, keberadaannya semata, la adamaka wala wujudaka, bukan ketiadaanmu dan bukan pula keberadaanmu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah ini berbicara tentang hakikat basirah. Basirah di sini maknanya adalah nadhirul qalbi, yaitu mata hati. Nadhirul qalbi, mata hati. Dan kemudian para ulama ketika bicara tentang basirah, tentang mata hati, bukan tentang basor. Kalau basor itu mata kepala kita, Pak. Kalau mata hati adalah basirah, para ulama menyebutkan ada 5 macam. Dalam hikmah ini Al-Imam menyebutkan 3 macam saja, yang ketiga-tiganya adalah hal yang baik. Namun secara keseluruhan al-basirah, mata hati ini ada 3, ada 5. Yang pertama yang disebut dengan mautul basirah. Basirah, mata hati yang mati, atau disebut dengan fasadul basirah. Basirah yang fasad, yang rusak. Dan ini adalah basirah bagi mereka orang-orang kafir. Hatinya tidak punya cahaya iman, tidak punya cahaya hidayah, sehingga seterang apapun hidayah datang kepadanya, maka mereka tidak akan pernah menyambutnya, karena memang cahayanya itu tidak ada, basirahnya gelap. Maka orang-orang kafir pada waktu itu, Bapak Ibu, menyaksikan Nabi Muhammad. Siapa beliau? Beliau Al-Amin, Pak, yang dipercaya, pribadinya, akhlaknya luar biasa. Dan ini disepakati semuanya. Di luar masalah risalah, wahyu itu benar atau klaim, tapi pribadi Nabi Muhammad diakui seluruhnya. Nabi Muhammad SAW bahkan kalau kita melihat kitab-kitab sirah di awal dakwahnya, ketika Rasulullah sudah mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan, karena dakwah Siriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi disampaikan selama 3 tahun. Kemudian Allah memerintahkan fasda' bima tu'mar, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Muhammad naik bukit Safa, kemudian mengumpulkan orang-orang. Sebelum menyampaikan risalah, Nabi Muhammad mengatakan, apa pendapat kalian kalau aku mengabarkan bahwa di sana ada musuh yang siap menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka mengatakan, pasti kami percaya wahai Muhammad, karena kami tidak pernah mendapatkan kamu sekalipun berdusta. Ini Masya Allah, pribadi yang luar biasa. Sampai kalau Bapak Ibu membaca beberapa poin sirah, yaitu ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW sudah dikerumuni rumahnya oleh para pembunuh, para pemuda yang diambil dari kabilah-kabilah yang berbeda. Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di atas ranjangnya. Sebagian orang mengatakan bahwa ini untuk mengelabui mereka, pandangan mata mereka ketika mereka mengintip, oh Muhammad masih ada di dalam. Kemudian sebagian orang mungkin bertanya, Ustadz kenapa tidak masuk kemudian mengambil Nabi kita dan dibunuh? Tidak. Orang Arab punya prinsip aib, tabu membunuh orang di rumahnya atau membunuh orang di hadapan istrinya. Walaupun kafir tapi punya prinsip, Pak. Sebagian orang mengatakan untuk mengelabui mereka. Tapi sebagian pakar sejarah mengatakan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali tidur di ranjangnya dan diperintahkan agar berhijrah belakangan hari setelah Nabi, agar supaya Sayyidina Ali mengembalikan titipan-titipan orang kafir, barang-barang mereka yang telah dititipkan pada Nabi. Bayangkan, sosok pribadi yang luar biasa. Lebih daripada itu, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah. Sampai waktu itu orang kafir menantang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu benar apa buktinya? Kemudian dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat bagi nabinya.
bulan itu pernah terbelah menjadi 2 bagian, berada di posisi yang berbeda. Ini kita yakin. Hadisnya betul-betul nyambung, Pak. Ayatnya ada di surat Al-Qamar. Dikuatkan dengan hadis-hadis, para perawinya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan kredibilitas para perawinya diakui. Walaupun nanti mungkin NASA mengatakan ini, kita nggak menoleh itu. Nanti kalau masalah perkembangan ilmu teknologi mungkin bisa berubah-berubah, penemuan-penemuan hal-hal yang baru bisa berubah. Entah orang mengatakan iya atau tidak, di bulan sekarang ada bekas pernah terbelah. Oh, kita katakan, kita yakin ada yang ngakui atau tidak, ini mukjizat yang pernah Allah tampakkan untuk nabinya. Nah, semua itu Bapak Ibu tidak menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir pada waktu itu beriman kepada Nabi karena basirahnya rusak. Fasadul basirah, mautul basirah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang kafir itu kamu berikan peringatan, berikan nasihat, berikan arahan, atau tidak kamu berikan nasihat pada mereka, sama saja mereka tidak akan beriman. Kenapa Pak? Fasadul basirah, hatinya gelap, nggak ada cahaya basirah di hatinya. Khatamallah, Allah mengunci mati hati mereka, telinga mereka, penglihatan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini jenis basirah yang pertama. Insya Allah kita nggak seperti ini, insya Allah, karena ini milik orang kafir Pak. Yang kedua, yang disebut dengan masdudatul basirah. Masdudatul basirah ini maknanya adalah tertutup, masdudah. Tertutup, basirah yang tertutup. Basirah ini tertutup. Basirah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sudah ada kehidupan namun masih tertutup. Ini basirah yang dimiliki oleh keumuman kaum muslimin atau awamnya kaum muslimin. Sehingga mereka tidak bisa melihat makna dan fungsi yang ada pada mereka itu hanya pandangan matanya, bukan pandangan hatinya. Maka barakallahu fikum, tugas kaum muslimin yang memiliki basirah seperti ini untuk membukanya pelan-pelan Bapak Ibu. Karena orang yang pada fase ini, orang yang basirahnya disebut masdud, tertutup, orang yang masih mengikuti hawa nafsu, hatinya keras, ya seringkali sulit menerima nasihat, masih meremehkan dosa. Anda kan beribadah, ibadahnya bukan ikhlas karena Allah. Ini menandakan basirahnya masih tertutup. Ada basirah namun tertutup. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah ini, 3 basirah, berarti nomor ketiga, 4 dan 5. Yang ketiga disebut dengan syu'aul basirah. Ini adalah basirah bagi pemula yang disebut dengan syu'aul basirah, cahaya atau sinar basirah, yaitu bagi mereka para pemula, orang-orang yang ingin menggapai ma'rifatullah. Kemudian yang keempat, ainul basirah, yaitu ain al-basirah, mata hati basirah. Ini orang-orang yang sudah ada di pertengahan. Dan yang terakhir yang paling tinggi disebut dengan hakul basirah, yaitu mereka orang-orang yang sudah sampai pada tujuan mereka menjadi seorang yang berma'rifatullah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian coba kita pahami pelan-pelan 3 tingkatan basirah bagi mereka orang yang sudah melazimi jalan menuju Allah. Karena masing-masing kita tentunya punya target di dalam ibadah kita Pak. Bukan hanya sekedar kita itu merendahkan kepala kita, meletakkan kepala kita untuk ibadah pada Allah, tidak tahu makna ibadah dan bagaimana ujung daripada ibadah itu. Kita adalah as-salikun, orang senantiasa menempuh jalan agar kita mencintai Allah dan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi aulianya, para wali-walinya. Itu target kita. Nah, 3 level dalam hal ini Bapak Ibu. 3 level dalam masalah basirah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Yang pertama adalah syu'aul basirah, cahaya atau sinar basirah. Dan kemudian beliau mengatakan cahaya atau sinar basirah itu menjadikan orang yang memilikinya
itu merasa akan dekatnya Allah. Dekatnya Allah di sini maknanya apa Bapak Ibu? Dia sadar dengan sepenuhnya bahwa Allah mengawasinya, Allah melihatnya, Allah begitu luas pengetahuannya, mengetahui apa yang diucapkan, mengetahui apa yang disimpan dalam hati. Kalau kita masing-masing seperti ini, kesadaran muraqabah Pak, ini luar biasa, walaupun ini masih tingkatan pertama bagi orang-orang yang ingin menggapai ma'rifatullah, baru level awal. Kalau dalam pelajaran atau dalam sistem sekolah ini masih SD Pak. Tapi musibahnya kalau kita SD pun nggak masuk kan gitu. Ini mubtadi, pemula, merasa Allah itu dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, katakan aku tuh dekat. Allah tuh dekat pengawasannya. Allah dekat ilmunya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya, kepada manusia, daripada urat lehernya. Maksudnya pengawasannya. Bukan maknanya Allah itu menyatu pada zat hamba. Kalla abadan, tidak mungkin seperti itu. Karena akidah kita menetapkan Allah ya Allah, hamba ya hamba, Allah terpisah dengan hambanya. Tidak pernah kemudian bersatu pada jiwa hamba, nggak ada. Ini akidah kita Bapak Ibu. Allah tidak mungkin manunggal bersatu dengan zat tubuh hamba. Ini akidah yang jelas. Maka nahnu, kami lebih dekat kepada manusia, maksud di sini pengawasannya. Pengawasannya, ilmu Allah dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ia di sini maksudnya adalah pengetahuan Allah, bukan Allah ada di mana-mana, bukan. Tapi pengetahuan Allah membersamai kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dalam ayat yang ke-6 surat Al-Hadid, surat yang sama, wallahu syahidun ala ma taf'alun, Allah menyaksikan apapun yang kalian perbuat. Ini level di mana seseorang keadaannya apa Bapak Ibu? Merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, apa yang terjadi? Dia akan menerapkan adab bersama Allah, baik zahir maupun batin. Coba kita koreksi diri kita. Kita sudah sampai level ini atau belum? Beradab kepada Allah baik zahir dan batin. Misal, beradab secara zahir bagaimana Bapak Ibu? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Adab lahiriah. Makanya kalau orang itu secara zahir tidak mengerjakan salat, berarti enggak sopan sama Allah. Udah. Enggak beradab sama Allah. Lebih daripada itu, seakan-akan ia tidak merasakan kehadiran Allah. Padahal Allah memerintahkan dia dan Allah mengawasi dia. Ini adab zahir Pak. Level awal pun jauh. Khawatirnya masuk masih pada basirah yang kedua tadi. Apa itu? Punya basirah tapi cahayanya redup, belum dibuka. Ya Islam, ya kadang sholat, kadang enggak. Yang halal dimakan, yang haram dimakan. Ya, itu level sebelumnya itu. Level lumayan setelah basirahnya orang kafir. Ya, lumayannya mengerikan juga Pak. Ya, basirah yang ketiga itu baru basirah permulaan. Mereka merasa dekat dengan pengawasan Allah, Allah melihat, maka ada zikir-zikir yang diajarkan pada kita kan Pak. Ini pernah kita bahas dalam salah satu hikmah, seperti zikir ketika pagi misalnya, Allahumma Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Itu nanti melatih hati kita, bahwa bagaimanapun kita, apapun kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, Allah menyaksikan. Kemudian adab secara batin. Bagaimana orang sampai pada level ini, yaitu syu'aul basirah, cahaya sinar basirah ada di hatinya itu. Beradab batin maknanya ibadahnya sudah ikhlas, ya. Tidak banyak bertanya tentang kenapa, ya. Tidak bertanya kenapa tentang Allah. Ini orang yang adab batinnya sudah bagus. Ini baru level awal ya Bapak Ibu. Makanya orang yang sudah di level ini sholatnya semakin khusyuk dan mulai malu berbuat maksiat. Thayyib, ini level
Yang ketiga alias level pertama basirah bagi orang mukmin. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutnya dengan ainul basirah. Ainul basirah tushhiduka menjadikan kamu menyaksikan adamaka liwujudihi. Menjadikan kamu menyaksikan ketidakberadaanmu karena keberadaan Allah. Jadi level ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ini mulai terbuka lebih lebar ya. Jadi basirah tadi yang pertama soal basirah sudah mulai terbuka tapi enggak semuanya. Kalau yang kedua ini sudah lebih lebar lagi, belum semuanya. Pada level ini penutup hati itu sudah banyak yang hilang. Kesibukan dunia, syahwat dan lain sebagainya mulai hilang. Hingga semuanya itu apa Bapak Ibu? Semuanya itu menampakkan akan hakikat Allah dan orang tidak lagi menampakkan hakikat dirinya. Artinya apa? Artinya dia paham bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kehidupan duniawiyah, aktivitas duniawiyah dia ataupun aktivitas ukhrawiyah dia, Pak. Ini level berikutnya. Apapun yang dilakukan, aktivitas duniawiyah, keberhasilan duniawiyah, keberhasilan ukhrawiyah, orang itu tidak akan melihat dirinya seakan-akan enggak ada. Bahkan dunia ini keberadaan enggak penting, yang penting itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang melakukan bisnis, orang usaha ya Pak, ketika mendapatkan keberhasilan, yang diingat siapa? Allah. Nah, ini level kedua ini. Bukan diingat modalnya banyak, relasinya kuat, ya, kemudian ilmunya hebat dalam bisnis, tidak. Allah. Orang sakit berobat sembuh. Sebagian orang yang diingat apa? Wah, dokter itu, saya kasih rekomendasi itu, paten betul tuh, obatnya paten itu. Ini berarti bermasalah. Orang yang sampai level ini, orang yang posisinya di level ini, yang diingat adalah Allah. Sama dengan aktivitas ukhrawiyah Bapak Ibu, kita bisa sholat, yang kita ingat adalah Allah yang menolong kita, Allah yang menakdirkan kita. Ada yang hafal Al-Quran, yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah level yang kedua Bapak Ibu, level di mana orang itu sudah tenggelam dengan keberadaan Allah. Sedangkan kita ini apa? Tidak wujud kecuali wujud kita, karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita, amal perbuatan kita, kebaikan kita, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa ayat diingatkan Bapak Ibu. Di surat Al-Anfal. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Di ayat yang ke-17. Wahai Muhammad, bukan engkau yang melempar mereka ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ini peristiwa perang Badar. Ketika Nabi Muhammad mengambil pasir dilemparkan ke orang-orang kafir, tidak ada satupun orang kafir kecuali kena pasir yang dilemparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang kedua Bapak Ibu, basirah seseorang yang menjadikan sadar bahwa segala sesuatu tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sampai pada level ini, hidupnya itu dia akan sadar bahwa hidupnya dari Allah. Hidupnya dari Allah, alhamdulillah. Kalau orang sholat bukan lagi kewajibannya, Pak, tapi rasa syukur, alhamdulillah dikasih hidup. Sholat dalam rangka rasa syukur. Kekuatannya dari Allah, kemampuannya dari Allah, ibadahnya karena pertolongan dari Allah. Kemudian orang tidak akan sombong dengan apa yang dimiliki dari dunia dan tidak ujub tentang ibadah yang ia lakukan. Makanya kalau kita tuh masih sombong dengan apa yang kita miliki, maka kita belum sampai level ini, Pak. Atau orang ujub dengan amal ibadah. Masya Allah sudah rajin ngaji, sudah rajin hadiri majelis ilmu, tapi terselip rasa ujub. Berarti kita belum memiliki ainul basirah, mata hati kita itu belum terbuka, ya, lebar. Mungkin baru sedikit, ya, belum terbuka lebar. Maka cirinya sekali lagi Bapak Ibu, yang di level ini adalah paham bahwa segala sesuatu yang wujud secara hakiki adalah Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Maka zikirnya Bapak perbanyak ucapkan la haula wala quwwata illa billah.
Dan kalau kita renungi Bapak Ibu, dalam syariat ibadah, dalam beberapa amaliyah ibadah, kita diajari beradab pada Allah. Pada salat kita malah istighfar, kita mengakui ada kekurangan dalam salat kita. Dalam beberapa amaliyah kita diperintahkan untuk banyak mengucapkan alhamdulillah. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada pujian yang kemudian kita dengar dari orang lain tentang kita, kita segera mengatakan alhamdulillah, kita kembalikan pujian itu kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji tampan, Pak, oh tampan sekali, alhamdulillah. Ya, Allah Maha mampu menciptakan kita tampan atau pas-pasan, kan Allah. Kita tidak bisa kemudian memastikan request orang tua kita yang dulu berdoa anaknya agar tampan, agar soleh, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hakikat wujud adalah Allah, tapi bukan berarti menafikan keberadaan kita. Ada, Pak, tapi keberadaan kita itu karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ilmu akidah Allah itu disebut wajibul wujud, wujudnya wajib. Kalau kita tuh jaizul wujud, wujud kita enggak penting. Maka yang dipandang oleh orang yang memiliki ainul basirah adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Melihat orang kaya, ya ingat Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Mengayakan. Orang sakit sembuh, ingat Allah Asy-Syafi, seperti itu. Ini adalah basirah yang keempat. Yang kelima, sekaligus sebagai level ketiga basirah, disebut dengan haqqul basirah. Tadi ada syu'aul basirah, cahaya basirah. Ibarat mata itu terbuka sedikit gitu, Pak. Tapi walaupun sedikit, menjadikan orang sadar akan diawasi oleh Allah. Akhirnya rajin ibadah, malu berbuat maksiat. Titik, alhamdulillah, ini level awal. Yang kedua apa tadi? Ainul basirah. Ain itu mata. Ya, mata basirah. Kalau orang sudah sampai level ini, apa Bapak Ibu, dia melihat hakikat yang sebenarnya. Segala sesuatu itu enggak wujud kecuali wujud itu karena Allah. Maka tidak ada kebaikan kecuali Allah yang menakdirkan. Maka dalam ibadah kita diperintahkan apa, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah pada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau minta tolong pada Allah bukan hanya tentang pekerjaan. Kadang orang berpikir, kita minta tolong kepada Allah dalam pekerjaan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, permintaan tolong kita kepada Allah di dalam urusan ibadah lebih utama daripada permintaan isti'anah kita kepada Allah di luar ibadah. Apa faedahnya? Kalau kita minta tolong kepada Allah di dalam ibadah agar kita ditolong, agar kita dibantu, kemudian terwujud ibadah itu, kita ingat bahwa semua itu tidak wujud kecuali pertolongan dari Allah. Akhirnya tidak wujud, Pak. Maka segala sesuatu itu apa? Tertutup, yang nampak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya istri yang salehah, yang diingat siapa, Pak? Bukan istrinya, tapi Allah yang mengirimkan sosok istri yang salehah. Masya Allah. Seorang istri mendapatkan suami yang baik, yang diingat Allah, Allah yang mengirim suami yang baik. Kalau Allah mengendaki mungkin dikirim padanya suami yang enggak baik. Allah Maha mampu. Masya Allah, ini level yang kedua. Level yang ketiga, Bapak Ibu, haqqul basirah. Haqqul basirah di sini, hakikat basirah, ini level paling tinggi. Ibarat mata sudah terbuka semuanya, penutup-penutupnya hilang. Sampai ada istilah di sini adalah maqam al-baqa. Jadi betul-betul ini maqam yang tertinggi, di mana seseorang itu tidak akan bekerja kecuali karena perintah Allah dan mengharapkan ridha Allah. Kemudian dirinya secara zahir bersama manusia, namun batinnya bersama Allah. Orang yang sudah jujur bersama Allah, di mana seluruh hidupnya orientasinya adalah Allah. Meninggalkan dunia karena Allah. Wah, ini memang luar biasa. Ini adalah kedudukan mereka para nabi, para aulia, Bapak Ibu. Sudah semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Kalau kita meninggalkan dunia masih terasa berat, itu belum sampai level ini dah. Ya, belum sampai level ini, Pak. Dan yang menyampaikan ini juga belum sampai level ini kan gitu. Haqqul basirah. Saya ceritakan. Ada seorang sahabat namanya Julaibib. Mungkin kisah ini sering kita dengar. Julaibib seorang sahabat, secara wajah bukan seorang yang tampan, Pak. Tubuhnya kecil, pendek, kulitnya hitam. Bukan sosok sahabat yang rupawan, bukan orang kaya lagi.
Satu saat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Julaibib, ya, kamu sudah menikah? Wahai Rasulullah, siapa yang mau sama aku ya Rasulullah? Ya, kapan menikah? Kan istilahnya. Siapa yang mau sama aku wahai Rasulullah? Makanya kalau ditanya nih yang bujang-bujang ditanya, kapan menikah? Jangan cepat tersinggung. Rasulullah juga nanya kan gitu kan. Tapi ingat, tidak berhenti di situ kan gitu kan. Rasulullah mencarikan. Nah, kalau ada yang nanya nih, kadang orang kan sebel tuh ditanya kapan nikah kan gitu kan. Nabung aja enggak selesai-selesai nabung. Duitnya habis mulu, ditanya kapan nikah, sebel kan biasanya. Ingat, Rasulullah juga pernah bertanya seperti itu. Tapi ingat, yang nanya jangan ingatan. Kamu nanya saya, emang mau nyariin kan gitu kan? Rasulullah nyariin, Pak. Nyariin, akhirnya Rasulullah nyariin orang tuh gak sembarangan. Carikan gadis yang cantik, yang terkenal salihah. Salah satu anak sahabat Ansor. Masya Allah, carikan. Kalau nyarikan orang tuh nggak main-main Rasulullah. Datang ke rumah tersebut, kemudian dipersilahkan oleh tuan rumah. Suami istri menyambut Rasulullah. Ahlan bi Rasulillah. Masya Allah, ada apa ini? Tiba-tiba Rasul datang ke rumah. Rasulullah mengatakan, maksud saya datang ke sini untuk melamar anakmu. Allahu Akbar. Wah, langsung kaget bener. Ahlan, Masya Allah, senang sekali kan gitu. Punya menantu Rasulullah. Tapi bukan untuk saya. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Julaibib. Nah, kalau untuk Julaibib kita musyawarah dulu kan, gitu. Rapat dulu nih. Anak yang solehah di balik tabir itu mendengar. Ternyata yang meminta itu Rasulullah. Anaknya kemudian nyeletuk, wahai ayahku, wahai ibuku, selama yang minta itu Rasulullah, sami'na wa ata'na. Akhirnya nikahlah dengan sosok Julaibib, Masya Allah. Kemungkinan besar menikahnya itu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, artinya secara detail sirahnya tidak disebutkan apakah pada malam itu mendatangi istrinya. Karena sebagian salaf itu tidak mendatangi istrinya di malam hari, takut subuhnya terlambat. Ya, asik dengan istrinya, subuhnya terlambat. Para pengantin baru nih, bahaya ini. Para salaf sebagian menghindari mendatangi istrinya di malam hari, takutnya subuhnya terlambat. Akhirnya mendatangi istrinya di pagi hari Sabtu. Dan hari Sabtu itulah terjadi perang Uhud, Bapak Ibu. Masya Allah, pada subuh Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah, umumkan, hayya alal jihad. Suaranya lantang tuh. Ada panggilan jihad, ada panggilan, berkumpul semuanya. Dan ternyata Julaibib ini meninggalkan istrinya, pengantin baru, istrinya yang cantik, yang selama ini dia itu Masya Allah Pak, ya, tidak ada yang mau sama dia, dikasih hadiah oleh Allah istri yang cantik. Dalam keadaan masih junub, memenuhi panggilan Rasulullah, belum sempat mandi, pengen buru-buru mendapat seruan Rasulullah. Berkumpul, dikumpulkan di halaman Masjid Nabawi, diterangkan, hari ini kita berangkat jihad, menyongsong mereka orang-orang kafir. Berangkatlah jihad Julaibib dan para sahabat, dan Allah takdirkan Julaibib radhiyallahu anhu itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya, satu-satunya yang syahid dari kalangan sahabat yaitu Julaibib dalam keadaan yang berbeda dengan yang lain. Satu-satunya maksudnya dalam keadaan khusus. Orang yang syahid dari kalangan sahabat badannya basah, Pak. Rasulullah menjelaskan dia dimandikan malaikat. Kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya, tidak melihat Julaibib, dan ditanya oleh seorang sahabat, kenapa ya Rasulullah? Aku malu karena dia sedang dijemput istrinya bidadari dari akhirat. Masya Allah. Ini gambaran bagaimana hidupnya, walaupun dia masih normal Pak, ya menikah, ya kerja. Maka jangan bayangkan kalau orang yang di level yang ketiga ini kemudian enggak kerja, enggak ngantor, di rumah, di masjid. Enggak seperti itu. Nabi berangkat ke pasar, Nabi aktivitas, tapi ingat, segala aktivitas hidupnya itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak melakukan sesuatu kecuali ingin mendapatkan ridho Allah. Semuanya harus ridho Allah. Antum ditawarkan pekerjaan, kalau saya terima, Allah ridho enggak? Itu adalah level ketiga. Sudah memiliki apa Pak? Hakul basirah. Saya menyekolahkan anak saya di sini, Allah ridho enggak? Hakul basirah. Ya, kalau saya berangkat ke sini, Allah ridho enggak? Hakul basirah. Masya Allah. Ini orang yang basirahnya sudah terbuka Bapak Ibu, walaupun tawarannya besar, godaannya besar dunia, dia ingat, ini Allah ridho atau Allah murka. Semua kehidupannya itu adalah karena Allah. Mengontrol segala aktivitasnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ada ungkapan yang bagus kalau kita ucapkan juga bagus, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sering baca ini tapi sudah praktek seperti orang yang memiliki hakul basirah. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya sholatku, amal ibadahku, hidup dan matiku karena Allah atau karena dunia. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan berarti orang yang memiliki hakul basirah kemudian orang harus menyendiri selalu iktikaf di masjid. Tidak, ingatlah ini akhlak para nabi. Ya, ada sebagian mereka para nabi bekerja. Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud itu raja, tapi juga makan hasil pekerjaan tangannya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, masya Allah. Inilah kedudukan mereka para nabi. Jadi jangan bayangkan kalau orang sudah sampai tingkatan ini kemudian tidak banyak bicara. Bicara kadangnya bercanda, tapi candanya karena Allah. Nabi Muhammad kadang bercanda Bapak Ibu. Ya kadang marah, tapi marahnya karena Allah. Bukan karena hawa nafsu. Itu luar biasanya. Makanya tidak pas kalau kemudian dikatakan orang baik itu orang nggak pernah marah. Enggak. Disebutkan dalam hadis awthaqu ural imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling besar, sesuatu yang paling afdal setelah ucapan tauhid la ilaha illallah adalah cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Kalau orang benci dan cintanya bukan karena Allah, mudah berubah, Pak. Cintanya bukan karena Allah, mudah menggelempang, itu mudah berubah. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi intinya 3 basirah yang harus dimiliki oleh mereka orang-orang yang ingin sampai kepada ma'rifatullah. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah, dan ujungnya Ibnu Athaillah menyebutkan satu pesan yang mendalam, la adamaka wala wujudaka. Bukan semua itu karena ketiadaanmu atau keberadaanmu. Ada satu sentuhan yang paling tinggi adab seorang muslim, yaitu apa? Ketika seseorang sampai level yang paling tinggi, maka ingat, bukan berarti gugurnya beban syariat, bukan gugurnya beban syariat, tapi bagaimana orang itu tidak merasa tinggi dengan makom tersebut. Jadi ini bisikan pada mereka orang yang belajar tasawuf. Kamu belum sampai. Sadar nggak sadar itu merendahkan orang. Belajar tazkiyatun nufus, Pak. Wah, saya sudah nyampe makrifah, kamu belum makrifah. Ini saya wali, kamu nggak paham, belum wali. Ini sadar nggak sadar meremehkan orang. Maka orang yang sudah sampai tingkatan tinggi itu nggak peduli yang seperti ini. Kita tuh sampai atau dia sudah sholat ya karena Allah. Kadang nggak sadar bahwa dia tuh sampai level itu, nggak sadar Bapak Ibu. Karena apa? Bisikan setan itu sangat lembut sekali. Ya, tidak terasa oleh banyak orang. Maka Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu suci. Allah yang paling tahu tentang siapa yang bertakwa. Jadi nggak perlu kemudian kita mendefinisikan kita sudah sampai pada hakul basirah, kita sudah sampai ainul basirah. Tapi bagaimana kita berusaha mencapai tingkat yang paling tinggi, level yang tinggi di dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita kemudian mendefinisikan secara spesifik kita sudah sampai level ini, ujung-ujungnya malah ujub atau meremehkan orang lain, wal iyadu billah. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hikmah berikutnya, hikmah ke-37. Baik, sisa waktu kalau ada mungkin 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Bapak Ibu, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.